Raja Damai telah lahir, sungguh Dia telah datang. Dia ada di antara kita. Kasih Allah telah nyata bagi umatnya. Karya Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dia telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia. Oleh karena itu kita patut mengatakan, Allah adalah Maha Pengasih, sungguh kebenarannya sampai selama-lamanya, dan keadilannya turun-temurun. lihatlah, Allah sendiri berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oleh karena itu kita patut mengatakan, Begitu besar kasih Allah bagi kita, janji setianya telah digenapinya. Keadilannya adalah untuk selama-lamanya. Haleluya. Palungan Bethlehem menjadi tempat kelahiran juru selamat kita. Dia meninggalkan kemuliaannya datang ke tengah-tengah manusia dalam kesusahan agar namanya dimuliakan dengan karyanya yang besar. Untuk ini sebagai pertanda bahwa terang itu ada di tengah-tengah kita, marilah menyalakan lilin di depan ini. Kami panggil untuk mewakili Parjamita Pengkhotbah Pendeta Mikael O. Panjaitan STH, dari Parhalado Bapak Sintua H. Marbun, yang mewakili lansia Opu Herlangga Huta Galung, mewakili Ama M. Huta Barat, mewakili Ina Nyonya Manulang Boru Butar-Butar, yang mewakili dari remaja Naposo Samuel Sitorus, mewakili dari anak sekolah minggu Vini Silalahi. Kami mohon ke depan untuk menyalakan lilin. Iya, itu 7. Kami panggilkan sekali lagi dari Pengkhotbah Pendeta Mikael O. Panjaitan STH, mewakili Parhalalo Sintua H. Marbun, mewakili lansia Opu Herlangga Huta Galung, yang mewakili Ama M. Huta Barat, mewakili Ina Nyonya Manulang Boru Butar-Butar, yang mewakili remaja Naposo Samuel Sitorus, mewakili sekolah minggu Vini Silalahi. Langsung. Yang kami undang ke depan dipersilakan kembali ke tempat.
Kita persiapkan hati kita, kita naikkan pujian untuk Tuhan dari buku nyanyian AKBP nomor 48 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Tuhan,
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Roda
Marilah kita mendengar firman Tuhan, yaitu epistel yang ditetapkan pada ibadah malam Natal ini, yaitu dari Mika pasal yang ke-7, mulai dari ayat 18 sampai dengan 20. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendengar liturgis dari anak sekolah minggu tentang penciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kita dengar liturgi dari remaja tentang pemeliharaan Allah atas Yang kamu katakan. Yesaya 30 ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengarkan akan pengajaran Tuhan. Yesaya 30 ayat 10 yang mengatakan kepada orang para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Amin. Kita dengar liturgi dari Ina
yaitu janji Allah akan keselamatan, juga akan kedatangan Sang Juru Selamat. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang dan berlimpah kasih Dia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Kita dengar liturgi dari Ama tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama sekali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3 sampai 5. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Keselamatanmu sudah datang, telah lahir Raja Damai. Oleh karena itu, marilah memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita menyalakan lilin yang telah dihujuk dan kita berdiri semua. Kita menyanyikan Malam Kudus. Mari kita angkat lilin kita ke atas.
Juru selamat telah lahir, Raja Damai. Sungguh Dia telah menjadi manusia demi keselamatan kita. Janjinya yang dahulu telah digenapi. Sambutlah Dia, harta yang paling mulia bagi kita, yakni keselamatan kita. Berpeganglah teguh pada pengharapan, karena Dia setia yang menjanjikannya. Amin. Untuk pemberitahuan, yang pertama, Rabu di tanggal 25 Desember 2024, gereja kita merayakan pesta Natal yang pertama, yaitu peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu pukul 6.30 WIB dan pukul 9.30 WIB, juga pukul 11.30 WIB, dan sore hari tetap di jam 17 WIB. Sekaligus gereja kita melaksanakan perjamuan kudus. Yang kedua, di hari Kamis di tanggal 26 Desember 2024, yaitu pesta Natal yang kedua. Ibadah masuk di pukul 10 WIB, dan gereja kita mengadakan baptisan kudus untuk anak-anak, juga yang dewasa, dan juga mengadakan lepas CD. Demikian pemberitahuan untuk kita. Kebetulan tamu kita yang sudah kita tunggu-tunggu datang. Kita sejenak menerima tamu undangan kita. Untuk jemaat semuanya, kami mohon berdiri.
Untuk jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat sore, Shalom. Shalom. Yang kami hormati Pendeta Panjaitan, Pendeta Silalahi, dan semua pendeta, para pemuka agama yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang paling berbahagia, yang kami kasihi, tentunya dikasihi Tuhan Yang Maha Esa juga, seluruh jemaat sekalian. Saya Kapolda Riau yang mewakili seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Provinsi Riau menyampaikan beberapa hal. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ada Bapak Pejabat Gubernur Riau, ada juga Bapak Danrem 031 Wirabima, ada Bapak Danlanut Rusmin Nurjadin, ada Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Riau, ada Wakil Ketua 3 Pimpinan DPRD Provinsi Riau, ada Kepala Kantor Menteri Agama Provinsi Riau, ada juga yang mewakili Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, ada pejabat wali kota Pekanbaru, ada yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, ada juga yang mewakili dan Lanal Dumai hadir di sini. Kami bersama-sama ikut bahagia, ikut mendoakan semoga ibadah Natal berlangsung hikmat, berlangsung penuh dengan doa yang tentunya doa tersebut diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus kami hadir di sini ingin memastikan bahwa faktor-faktor keamanan, faktor-faktor pelayanan negara berjalan dengan baik dari semua aspek, aspek lalu lintas, aspek gangguan keamanan, dan lain-lain. Semua personil TNI dan Polri, pemerintah provinsi, dan semua pengurus gereja sudah berkoordinasi jauh hari sebelum hari ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu beribadah dengan damai, tenang, hikmat, dan tentunya nanti gembira bersama keluarga. Kami kira ini yang ingin kami sampaikan. Pada kesempatan ini juga saya mewakili Forkompimda mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan sekaligus selamat Tahun Baru 2025. Semoga damai selalu di hati dan kita semua sehat dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Dan juga Pak Gubernur, semua jajaran Forkopindo yang hadir pada saat ini, atas nama seluruh majelis jemaat dan juga jemaat AGB Pekanbaru dan juga umat Kristiani, saya Ketua PGW kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih juga untuk keamanan yang diberikan pemerintah untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan Yang Maha Esa melindungi setiap kegiatan dan juga pengamanan Natal ini. Horas, Pak Kapolda, Heras Pak Gubernur. Horas.
Mari kita kumpulkan persembahan kita yang terbaik, persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang berbahagia, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini di kebaktian malam Natal itu diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 14. Demikianlah bunyinya, saya bacakan bagi kita. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nas khotbah pada kali ini, marilah kita lihat. Saya mau bawakan dari perspektif malaikatnya. Meskipun judul perikopnya itu gembala-gembala, tapi saya mau menyampaikan kepada kita melalui sudut pandang para malaikat yang bergembira, yang berefuria menyampaikan berita kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sedikit, saya tidak tahu apakah Noel itu dinyanyikan 2 kali. Seingat saya hanya sekali emang Inang ya. Tapi mungkin kita bisa tetap menikmati lagunya. Ya, saya ingat bapak saya dulu, setiap kali janjinya tidak ditepati, selalu bilang, bukan ingkar, tapi tertunda, katanya demikian. Jadi jawaban ini selalu membuat kami waktu itu masih anak-anak berpikir. Jadi bapak selalu punya cukup waktu, jeda untuk menguasai situasi. Jadi setiap komplain bisa diantisipasi. Saya pikir begitulah manusia. Saya tidak tahu apakah di sini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, ada di antara kita yang bisa menepati semua janjinya. Baik janji kepada diri sendiri atau janji untuk tugas yang diemban, atau janji kepada orang lain juga. Apabila janji itu, misalnya kita berjanji kepada diri sendiri, tidak dapat ditepati, maka kita akan sedih dan juga kecewa. Misalnya kita berjanji untuk tidak bertengkar lagi dengan pasangan kita, atau tidak memaksa lagi anak-anak untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak sanggup. Misalnya harus juara, harus bisa tampil di sekolah atau di kampus, sehingga anak-anak mendapat sedikit tekanan dari situ ya, sedikit tertekan. Memang semua yang kita janjikan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, pastilah untuk hal-hal yang baik. Tetapi kelemahan kita menghambat hal-hal tersebut, hal-hal yang baik tersebut yang kita nanti-nantikan dari tergenapinya janji-janji tadi. Apalagi kalau kita tidak sukses
menepati janji kepada orang lain, mungkin kita malu dan kecewa. Atau juga bahkan mungkin yang paling mengesalkan, ya, yang paling mengecewakan, membuat hati kita kecewa ketika orang tidak menepati janjinya kepada kita. Atau kita cek dulu, manakah yang lebih mengecewakan? Manakah yang lebih mengesalkan? Ketika kita tidak bisa menepati janji kita kepada orang, atau ketika orang tidak berhasil menepati janjinya kepada kita. Ini bisa menunjukkan pribadi kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Apakah kita kecewa? Apakah kita lebih kecewa kalau kita tidak bisa menepati janji kita kepada orang lain? Atau kita lebih kecewa ketika orang lain tidak bisa menepati janjinya kepada kita? Supaya kita bisa memeriksa diri sendiri. Nah, sekarang marilah kita lihat euforia bala tentara surga, para malaikat ketika kelahiran Tuhan Yesus diberitakan kepada manusia. Kita bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Selain daripada kelahiran juru selamat, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa para malaikat begitu bergembira, bersyukur, bersukacita, sampai-sampai mereka beramai-ramai memuliakan Allah dengan nyanyian? Dan nyanyian itu sering kita dengarkan dalam kebaktian minggu kita, yaitu ketika kita sudah dituntun oleh liturgis untuk mengakui dosa. Setelah kita mengakui dosa, maka liturgis akan memperdengarkan, membacakan janji Tuhan tentang keampunan dosa, dan itu ditutup dengan nyanyian malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini nanti ada hubungannya. Nah, mari kita lihat dulu. Pertama sekali dari perspektif malaikat, ya. Pemberitahuan itu pertama sekali disampaikan kepada para gembala sebagai kaum yang tidak begitu penting dalam masyarakat. Nah, di sini poinnya. Jadi makanya kalau di Lukas 2 itu perikop yang keduanya di dalam Alkitab judulnya gembala-gembala, karena memang ada titik berangkat yang cukup penting di sana. Kenapa gembala? Nah, kepentingan para gembala hanya untuk menjaga domba-domba saja sebenarnya, ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, hal ini untuk mengingatkan umat itu. Hal ini untuk mengingatkan umat pada masa itu dan juga kita pada masa ini, bahwa di sepanjang perjalanan sejarah bangsa itu, dalam relasi dan komunikasinya dengan Allah, Allah selalu menunjukkan keberpihakannya kepada pihak yang lemah. Bahkan di dalam diri Tuhan Yesus sendiri, Allah mengatakan, apapun yang diperbuat kepada orang salah satu saudaraku yang hina ini, itu juga diperbuat bagiku. Matius 25 ayat 40. Apakah ini hanya berlaku setelah Yesus datang? Tentu saja tidak. Itu sudah dimulai jauh sejak di Perjanjian Lama. Ini berlaku sejak semula bangsa itu dipanggil menjadi bangsa pilihan. Jadi dengan menunjukkan keberpihakan kepada kaum yang lemah, sebenarnya umat itu dipanggil untuk menyelamatkan, melindungi dan menolong kaum yang lemah. Spiritualitas peribadahan juga diisi dengan jiwa ini. Kalau kita mendengarkan titah hukum Taurat yang keempat, kuduskanlah hari Minggu, orientasinya adalah peribadahan. Orientasinya adalah peribadahan. Ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Ketika ini diulangi di Ulangan 5, titah dituliskan 2 kali. Yang pertama di Keluaran 20, lalu di kitab Ulangan pasal yang kelima. Di sana ditambahkan satu lagi perspektif. Kenapa kita harus mengingat dan menguruskan hari Minggu, beribadah di hari Minggu? Jadi dikatakan di Ulangan 5 ayat 15, ingatlah dulu kamu adalah hamba. Ingatlah dulu kamu adalah hamba.
Jadi ada kaitan antara peribadahan dengan sikap Allah, karakter Allah yang selalu berpihak kepada orang-orang yang lemah. Nah, ketika dikatakan di hukum Taurat yang keempat itu di Ulangan 5, ingatlah dulu kamu adalah hamba, sehingga bangsa itu diminta untuk merefleksikan pengalaman sejarah perjalanan mereka sendiri terhadap siapapun yang lemah, bahkan orang-orang pendatang sekalipun, akapai sholat, halak dagang, orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, haruslah mereka lindungi. Itulah spiritualitas peribadahannya, ya. Nah, kita tahu bahwa jiwa dari hukum Taurat keempat itu adalah peribadahan, berpusat pada pemberitaan firman. Makanya Martin Luther merumuskan maksud dari hukum Taurat yang keempat adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Itu makna dari hukum Taurat yang keempat. Jadi orientasinya adalah ibadah pada hari Minggu di mana firman Tuhan diperdengarkan. Maka tentang ibadah dan keberpihakan kepada kaum lemah ini kita temukan juga di tempat lain. Ketika Allah menolak peribadahan orang-orang Israel yang disimbolkan dengan persembahan dan juga puasa. Mari saya bacakan dulu Yesaya 58. Supaya kita bisa melihat apa hubungannya peribadahan dengan keberpihakan pada orang lemah. Yesaya 58 ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Lalu di ayat berikutnya dikatakan di ayat 6, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka memang adalah sifat Allah yang mengutamakan orang-orang yang rendah di mata masyarakat. Bahkan bukan hanya rendah dalam hal jabatan atau kelemahannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tanda kutip kemiskinannya. Rendah dalam hal perilaku juga diterima oleh Tuhan Yesus. Kita ingat Sakeus yang memungut pajak yang sering lebih daripada yang sudah diaturkan dari masyarakat, diterima Tuhan. Ada juga perempuan yang berbuat tidak senonoh, mau dihukum rajam, Tuhan selamatkan dan Tuhan ampuni. Demikian juga seseorang yang di samping Tuhan Yesus disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di nafas terakhirnya diterima Tuhan Yesus di Firdaus. Jadi bukan hanya rendah dalam hal status sosial, tetapi rendah dalam perilaku juga diterima Tuhan. Inilah sebenarnya berita kesukaan itu. Maka tidak perlu heran Bapak Ibu sekalian saudara-saudara, mengapa para gembala lebih dulu mendengarkan suara pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Meskipun juga kaum bangsawan juga menerima pemberitahuan, tetapi melalui tanda, yaitu bintang terang yang ada di atas Yerusalem. Dan para bangsawan ini diwakili oleh raja orang bijak dari timur. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Natal
kepedulian sosial, filantropi, sikap yang altruistik memang harus bertumbuh seiring dengan peribadahan kita. Sikap-sikap yang demikian harus bertumbuh seiring dengan hidup peribadahan kita. Kita hendaknya semakin peduli dengan sesama, karena memang ini sangat dibutuhkan, Amang Inang, terutama di zaman ini, di perkembangan zaman ini, di kemajuan zaman, yang mana sebagian besar dari umat manusia tidak mampu mengejarnya. Maka dibutuhkan kepedulian, dibutuhkan untuk saling mendoakan, saling mendukung. Setiap orang harus bekerja keras untuk mengejar hidup yang lebih baik, yang terbaik yang bisa dilakukannya. Tetapi jangan pernah memalingkan muka dari orang-orang yang kurang beruntung. Saling mendoakan, saling mendukung, bahkan jika kita mampu saling tolong menolong. Oleh karena itu, setelah kita tahu bahwa Allah dekat kepada orang-orang susah, yang hina, yang lemah, maka kita mesti juga mendekat kepada mereka, bukan malah menjauh. Percayalah, kalau kita menjauh dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, maka sebenarnya kita sedang menjauh dari Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, bersiaplah, besok kita mau saling mengucapkan selamat Natal. Ya. Jadi besok kita mau saling mengucapkan selamat Natal. Ada masa penantian, ada masa berakhirnya penantian. Jadi dalam minggu-minggu Advent kita melatih diri kita untuk menunggu dalam kesabaran. Minggu-minggu Advent bukan hanya mengajarkan kita untuk menunggu Natal, melainkan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti menunggu Tuhan Yesus yang akan datang kembali menepati janjinya. Yang mau saya sampaikan adalah tentang penantian kedatangan Yesus yang kedua kali bagi kita di masa ini. Itu bisa dikomparasikan dengan penantian umat bangsa Israel akan kedatangan Mesias yang sedang terjadi dalam nas yang sedang kita baca ini. Jadi bisa kita perbandingkan. Mereka menantikan kedatangan Mesias. Dalam proses itu banyak hal yang terjadi. Demikian juga kita menantikan juga kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, sekarang kalau kita berpikir menunggu itu membosankan, maka mari kita perhatikan bahwa sebenarnya Allah memberikan kita tugas dalam masa penantian ini. Baik pada masa penantian umat Israel akan kedatangan Mesias, demikian juga dengan penantian kita akan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Penantian tidak akan membosankan atau melemahkan semangat seandainya umat Tuhan, seandainya kita tetap tinggal di dalam kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu supaya kita memuji Dia, beribadah kepadanya, dan dalam peribadahan itu kita terus memperbaiki diri. Kita terus saling memperhatikan, saling menerima, saling mengampuni, dan terutama memperhatikan saudara-saudara kita yang lemah. Sehingga masa penantian itu akan diisi dengan pengalaman-pengalaman yang menarik dan menantang. Apakah tidak menantang bagi kita untuk mengampuni orang yang meskipun kita tidak salah, tapi kita dimusuhi? Tuhan bilang ampuni, bahkan doakan musuhmu. Bapak Ibu sekalian, itu tantangan sebenarnya. Jadi siapa yang suka tantangan, inilah yang akan mengisi hari-hari kita sampai menjelang Kristus datang yang kedua kali. Seberapa yang bisa kita jangkau untuk menyemangati saudara-saudara kita yang lemah? Kita tidak akan pernah kehabisan orang lemah dan yang patut ditolong. Sehingga kalau ada pengumpulan untuk orang yang mau dibantu, kalau yang dikumpulkan itu masih ada sisa, tidak boleh diberikan kepada yang mampu. Karena kita tidak pernah kekurangan orang miskin. Bukan hanya karena daftarnya sudah lengkap, sudah selesai, lalu ngasa habis sudah dihita namaon.
Dan kita juga tidak pernah kehabisan waktu untuk menolong sesama. Maksudnya bukan untuk menunda-nunda, tetapi kalau kemarin kita merasakan kita belum sempurna melakukan hal yang baik terhadap sesama kita, kita masih boleh melakukannya lagi hari ini. Besok kita masih bisa mengulanginya kembali. Kita tidak pernah kehabisan waktu untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, tadi saya katakan besok kita akan saling mengucapkan selamat Natal. Maka hendaklah janganlah kiranya hanya mengucapkan selamat Natal saja, tetapi ikutlah dalam euforia malaikat yang menyanyikan perdamaian antara manusia dengan Allah dan perdamaian sesama manusia dalam bingkai pengangkatan derajat kaum lemah dan hina. Karena kita yang hina dan penuh dosa menjadi berharga di mata Tuhan, sebab perjanjian sudah diperbarui dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kita. Maka selayaknya kita saling mengangkat derajat sesama, bukan saling menjatuhkan. Dalam nyanyian malaikat itu, saudara-saudara sekalian, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan ini haruslah kita tiru, ya. Kemuliaan yang bagaimana itu? Yaitu kemuliaan yang bukan ditentukan oleh kedudukan, tetapi ditentukan oleh tindakan. Jadi bukanlah kedudukan yang membawa kepada kemuliaan, melainkan tindakan yang meninggikan orang lain. Saya sering mengharapkan kemuliaan, tapi saya sering kecewa. Karena memang bukan karena apakah status saya sebagai pendeta, apakah status saya sebagai hula-hula, sebagai orang tua. Saya pikir bukan status itu yang menentukan kemuliaan, tetapi tindakan kita. Sama halnya seperti Allah yang dalam tindakannya sehingga layak dipermuliakan. Apa tindakan Allah? Itulah tadi yang di Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran-pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Itu tindakan Allah. Maka inilah euforia malaikat tadi dalam dua hal tersebut. Ketika pada akhirnya janji Allah digenapi, yang juga mengandung arti bahwa umat manusia akan segera diterima kembali dalam perdamaian dengan Allah. Dalam makna itu juga berarti bahwa dosa-dosa akan segera diampuni di dalam anak yang lahir, yaitu Yesus Kristus pada malam itu. Kita lihat bahwa para malaikat juga turut bersukacita dan bergembira ketika Allah mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi begitu Tuhan Yesus lahir, maka rencana keselamatan itu sudah sedang dimulai. Disitulah malaikat bergembira, disitulah malaikat bersukacita. Maka kita melihat juga dalam agenda, dalam liturgi ibadah kita, setelah kita diajak oleh para agenda liturgis untuk mengakui dosa kita, lalu setelah itu kepada kita diperdengarkan janji Allah akan keampunan dosa. Bukan hanya kita yang bergembira, malaikat-malaikat juga bergembira ketika umat manusia diampuni dosa-dosanya. Maka para agenda akan membacakan lagi nyanyian malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, mengingat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang mendorong malaikat beruforia, yang bergembira tadi saya katakan. Yang pertama adalah Allah yang menepati janjinya memberi keselamatan. Maka marilah kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup peribadahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peribadahan itu juga seiring dengan bagaimana kita menghidupi damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Apa itu? Yaitu yang menyimbolkan banyak hal. Ya, yang pertama, hubungan di antara manusia, ada pengampunan, saling menerima, saling tolong menolong. Itulah semangat Natal sebenarnya yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Inilah juga yang menjadi berita kesukaan bagi seluruh bangsa. Kalau kita bisa beribadah dalam ibadah yang sejati dan juga bisa bersama-sama dengan sesama kita berjalan menuju ke hal-hal yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, di malam Natal ini seperti perjalanan Yusuf dan Maria. Jadi kita bayangkan hari ini sudah mulai petang, mereka sedang berjalan mencari penginapan.
dari Mesir. Jadi mereka berjalan, kita juga saya harapkan bolehlah di malam ini juga merenungkan dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan yang sudah kita lakukan, dan bagaimana kita memulai lagi peribadahan yang berkenan bagi Tuhan, yang sesuai dengan semangat Natal. Oleh karena itu, baiklah pada malam hari ini kita tetap di dalam perenungan, kita tetap di dalam doa dan sukacita untuk menantikan berita kelahiran itu besok. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga, karena Engkau mengizinkan orang-orang yang hina, orang-orang yang penuh dosa seperti kami untuk menjadi umat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berani untuk masuk ke dalam rumah-Mu ini Tuhan, dan kami berani juga masuk ke dalam ibadah, agar bersama para malaikat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi sekalian juga Tuhan, kami mohonkan agar Engkau menambahkan kepada kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami hidup kerohanian kami, hidup peribadahan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, jika Engkau mengizinkan kami berkumpul dan saling berbagi tentang firman-Mu Tuhan. Semoga kami dapat saling menguatkan, saling mengisi, sehingga kami beroleh pengertian yang cukup untuk melakukan semuanya. Tambahkan Tuhan juga kekuatan kami dalam hidup sehari-hari, supaya kami semakin bersemangat untuk menolong sesama kami. Tuhan, kami juga bergembira karena kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya Tuhan, boleh beroleh sukacita daripada-Mu melalui uluran tangan daripada saudara-saudara kami yang menerima berkat lebih. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga pada saat ini. Kami mengingat banyak saudara-saudara kami yang dalam keadaan yang kurang sehat, yang sakit, ya Tuhan. Kiranya Engkau bermurah hati untuk memberi kesembuhan. Tambahkan kesehatan ya Tuhan, apakah yang sedang terbaring sekarang, atau sedang dalam perawatan, atau sedang berencana untuk pergi kemana untuk beroleh perobatan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menuntun dan mengiringi dan memberkati segala usaha, memberkati hidup kami Tuhan, agar kami tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Tapi kami mohon, berilah kesembuhan kepada yang sakit. Tolong juga Tuhan kepada yang bergumul, yang berduka cita Tuhan, biarlah berita keselamatan, berita kelahiran menghibur kami, bahwa dalam keadaan apapun kami diterima oleh di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdamai kembali kepadamu, dan janji ditegakkan kembali keselamatan bagi orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, biarlah juga malam hari ini Tuhan, kami mau merenungkan perjalanan hidup kami, dan izinkanlah kami Tuhan, dan berikan kami hikmat untuk merancang kembali hidup kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau taat kepada Allah Bapa untuk lahir ke dunia. Masih kami akan lakukan lagi Tuhan kebaktian kami pukul 7. Kiranya Engkau tetap menyertai Tuhan, memberkati kami. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu yang Engkau utus dari pihak kepolisian, pihak keamanan, bahkan sampai kepada pihak PLN, dan juga sesama kami Tuhan yang saling menjaga, beroleh berkat, kasih karunia, keselamatan dan sukacita di hari-hari Natal yang akan datang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita yang kedua, kita bernyanyi. Menyanyikan
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.